kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, kita pada hari ini kita lanjutkan cerita kembali. Kali ini kita cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mulai ya. Setelah Nabi Idris wafat, mereka para kaum tersebut imannya mulai melemah dan mulai suka membuat patung. Awalnya cuma untuk mengingatkan atau mengabdikan orang-orang besar yang telah meninggal. Tetapi setelah lama kemudian semua salah digunakan. Malahan mereka menyembah patung-patung tersebut untuk menjadikan sebagai Tuhan. Nah, oleh sebab itu Allah tidak mungkin membiarkan mereka sesat di jalan tersebut. Maka pada saat itu Allah memilih Nuh untuk dijadikan nabi dan rasul pertama kali yang diangkat oleh Allah untuk membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus pada mereka. Siapakah Nuh tersebut? Nuh adalah orang yang soleh, cerdas, dan orang yang tangguh. Dan dia juga cucu dari Nabi Idris. Ya. Dan setelah Nabi Nuh telah dipilih dan ia mulai menyeru dan menyerukan agama Allah untuk menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang telah menyembah patung. Dan mereka tentunya menentang atas apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh tersebut. Tetapi Nabi Nuh tidak menyerah. Ia terus-terusan berdakwah kepada orang-orang yang menyembah patung tersebut, baik dengan secara terang-terangan dan mendatangi satu persatu rumah kaum tersebut. Kemudian ia berdakwah selama 950 tahun. Itu tidak banyak pengikutnya. Itu hanya 80 orang yang mengikuti ajaran Allah. Selainnya selalu menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan ajaran Allah tersebut. Kemudian banyaknya penentang tersebut dan ia salah satu dari kaum tersebut yang menyembah patung tersebut berkata. Ia berkata kepada Nabi Nuh bahwa ia menentang atas ajaran tersebut dan meminta Nabi Nuh untuk menunjukkan azab kepada mereka jikalau Nabi Nuh benar-benar utusan Allah. Kemudian atas penentang-penentang tersebut Nabi Nuh kecewa pada mereka. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah atas apa yang harus ia lakukan dan Allah berkata bahwa pengikutnya hanya 80 orang, tidak akan bertambah. Karena mereka sudah sangat berdosa dan sangat menentang agama Allah, maka Allah tunjukkan kepada Nabi Nuh dan Nabi Nuh memohon kepada Allah agar orang-orang yang telah mengkhianati agama Allah itu dimusnahkan semuanya selain 80 orang tersebut yang telah mengikuti ajaran Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal sebesar mungkin dan itu ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal tersebut. Saat membuat kapal tentunya orang-orang kafir tersebut menertawakan kepada para kaum Nabi Nuh tersebut karena mereka jauh dari lautan. Untuk apa membuat kapalnya? Dia menertawakan mereka dan Nabi Nuh tetap sabar menghadapi mereka dan sampailah ketika kapal tersebut sudah terbuat dan ia membuat kapal tersebut untuk 80 orang tersebut, keluarganya selain istri dan anaknya yang bernama Kan'an tersebut tidak mau mengikutinya. Kemudian memasukkan ke dalam kapal tersebut sepasang-pasang binatang ke dalam kapal tersebut dan orang yang masuk ke dalam kapal tersebut pastinya selamat. Dan orang yang ada di kapal tersebut tentunya selamat jika ia mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nuh. Kemudian pada malam hari tersebut datangnya petir, hujan deras dan air tersebut memancarkan dari tanah, dari hujan deras, semakin tinggi air tersebut dan sehingga menenggelamkan kota orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut. Dan mereka telah ada di kapal tersebut. Saat itu semua orang-orang yang menentang Nabi Nuh
tersebut tenggelam dengan air tersebut, meskipun ada anak dan istrinya juga yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Dan saat itu, karena kasih sayangnya dengan anaknya, Nabi Nuh berkata kepada anaknya yang ada di puncak gunung. Ia menyuruh anaknya untuk duduk di kapal dan masuk ke kapal agar selamat. Dan kemudian anaknya menentang. Ia akan selamat jika ia menaiki gunung lebih tinggi. Dan akhirnya datanglah ombak yang lebih besar untuk menghancurkan Kan'an tersebut. Dari gunung tersebut, Kan'an sehingga terhampar oleh ombak yang besar tersebut dan ikut tenggelam di air tersebut. Rasa sedih melihat istri dan anaknya yang telah tiada, Nabi Nuh tetap bertasbih kepada Nabi dan orang-orang yang ikut dalam kapal tersebut, terus berdoa kepada Allah, dan pada akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dikeringkan airnya. Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menelan air-air yang ada. Orang-orang yang ada di kapal tersebut keluar dengan selamat, dengan tetap bertasbih kepada Allah dan berdoa kepada Allah atas apa yang telah Allah selamatkan dari mereka. Kemudian Nabi Nuh tetap memerintahkan pada pengikutnya untuk bertasbih dan berdoa hanya kepada Allah dan bukan apa-apa yang selain Allah. Dari cerita ini kita bisa ambil bahwa orang-orang yang menentang Allah dan nabinya itu akan celaka. Jadi kita sebagai umatnya haruslah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diwahyukan Allah kepada nabi kita. Mungkin itu saja yang dapat kakak ceritakan. Kita lanjut ke minggu depan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.